nama saya Vinteri, nomor MPN saya 1851118. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. So guys, di dalam video saya kali ini kita akan membahas tentang hukum lingkungan. Pembahasan kita tentang apa saja? Yaitu yang pertama, apa itu sebenarnya hukum lingkungan? Yang kedua itu adalah asas yang berlaku di dalam hukum lingkungan, serta peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku. Dan yang ketiga itu adalah hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup. Jadi mari kita bahas saja ke materi pertama kita, yaitu apa itu sebenarnya hukum lingkungan. Kalau menurut saya pribadi, hukum lingkungan itu kan sebenarnya ada dua kata nih. Yang pertama itu adalah hukum, dan yang kedua itu adalah lingkungan. Lingkungan di sini adalah lingkungan hidup ya guys. Jadi kalau hukum seperti yang kita tahu lah, hukum lingkungan, maksud saya hukum itu adalah norma atau kaidah yang dimana bersifat mengikat dan memaksa para pihak untuk menuruti peraturan yang ada di dalam masyarakat ataupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang dimana bersifat mengikat dan memaksa dan akan dikenakan sanksi dan denda apabila tidak dituruti. Nah, itu berdasarkan maksud saya pengertian hukum itu sendiri. Jadi, selanjutnya mari kita artikan lingkungan hidup. Lingkungan hidup di sini kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah semua hal yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan pertumbuhan makhluk hidup. Jadi kalau pengertian di dalam hukumnya sendiri cukup berbeda ya guys kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kita artikan lingkungan hidup di sini berdasarkan UU nomor 23 tahun 1997 atau yang lebih dikenal sekarang dengan UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup itu memiliki pengertian lain, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah manusia dan perilakunya, yang dimana dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi kalau kita artikan secara langsung lah ya, hukum lingkungan di sini adalah norma hukum atau kaidah hukum yang dimana bersifat mengikat masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dimana dapat merusak lingkungan hidup mereka, lingkungan hidup sekitar mereka, yang dimana apabila hal tersebut dilakukan maka akan berdampak pada manusia yang lain atau individu yang lain serta makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya simpelnya itu kita buang sampah sembarangan. Nah, dari pembuangan sampah sembarangan itu apa yang akan terjadi? Pertama, pasti akan merugikan manusia atau individu yang lain. Seperti halnya pembuangan sampah sembarangan tadi dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti halnya muntaber. Nah, itu salah satu penyakit yang akan diakibatkan dari buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan di sini juga akan berdampak pada makhluk hidup yang lain. Contoh konkretnya itu adalah pencemaran air. Nah, kita buang sampah terus sembarangan. Nah, buang sampah tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit termasuk menimbulkan banjir. Nah, banjir di sini dapat mengakibatkan berbagai penyakit lainnya seperti yang sebelumnya saya sebutkan, itu merugikan manusia yaitu atau merugikan individu lain yaitu muntaber. Salah satu contoh lainnya juga dapat membahayakan makhluk hidup lainnya, pencemaran air tadi lah dapat membahayakan makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam air seperti ikan. Itu akan benar akan mati kalau kena pencemaran air tadi. Jadi itu cukup mempengaruhi kelangsungan hidup juga. Kalau misalnya hukum lingkungan di sini tidak mengatur tentang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap lingkungan sekitar mereka, akan sangat buruk akibatnya jika memang tidak ada yang mengaturnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang asas yang berlaku di dalam hukum lingkungan. Jadi guys, jangan berharap lebih ya. Saya cuma akan membahas beberapa saja, sepengetahuan saya saja, yaitu saya ketahuinya ada 4. Yang pertama itu adalah tanggung jawab negara. Asas yang pertama itu. Kedua itu adalah kelestarian dan berkelanjutan. Yang ketiga itu adalah kehati-hatian, dan yang keempat itu adalah pencemar membayar. Jadi yang keempat ini berdasarkan yang sebelumnya saya bahas, yaitu pencemaran air. Nah, itu yang keempat bakal kita diskusikan. Kalau ada yang salah mungkin teman-teman juga bisa bantu komen, nanti saya coba revisi kembali, karena saya juga pasti akan salah juga, tak sepenuhnya saya benar. Jadi mari kita langsung saja bahas materi asas pertama kita, yaitu adalah tanggung jawab negara. Jadi sesuai dengan nama asasnya itu tanggung jawab negara. Perlindungan atau lingkungan hidup tadi termasuk dalam salah satu tugas atau tanggung jawab negara untuk menjaga
kebersihan lingkungan, termasuk di dalamnya pencemaran air, tanah, udara, dan sebagainya. Itu termasuk dalam tanggung jawab negara. Jadi asas ini menyebutkan bahwa segala hal, kalau menurut saya lah ya, segala hal yang mengakibatkan lingkungan itu kacau merupakan tanggung jawab negara untuk mengatasi atau mencari solusi agar dapat mengatasi permasalahan di dalam lingkungan tadi. Nah, contohnya itu seperti kayak pencemaran air atau kayak selokan yang kotor. Nah, selokan yang kotor itu kan pemerintah berusaha melakukan gotong royong. Contoh konkretnya itu gotong royong untuk membersihkan selokan tadi agar penyumbatan air tidak terjadi dan sehingga tidak terjadi pencemaran air. Nah, itu salah satu solusi yang paling sering dilakukan untuk mencegah pencemaran air tadi. Nah, yang kedua itu ada kelestarian dan berkelanjutan. Jadi, kelestarian di sini maksudnya justru kalau menurut saya pribadi itu kayak kelestarian lingkungan. Jadi, kita perlu melestarikan lingkungan seperti reboisasi. Nah, hutan yang telah gundul, kita seharusnya melakukan reboisasi agar hutan tadi tetap bertahan sampai kapanpun, sampai cucu, cicit, cecet kita sampai kapanpun tetap bertahan. Makanya disebut reboisasi itu kelestarian. Udah lestari, kita berkelanjutan terus berjalan sampai masa yang akan datang. Jadi perlu kita lestarikan dan terus kita kembangkan atau lanjutkan sampai kapanpun. Jadi hutan tadi tidak akan gundul ataupun tidak akan musnah. Hal itu juga salah satu kemungkinan yang harus kita lakukan, pasti harus kita lakukan, karena seperti faktanya kan kota-kota banyak bangun gedung gede, pasti perlu lahan itu pasti salah satunya hutan pasti akan ditebang habis-habisan. Nah, setelah itulah tidak ada terjadinya reboisasi. Nah, tidak ada reboisasi berarti tidak ada kelestarian dan berkelanjutan. Nah, asasnya juga tidak akan berlaku jika kita tidak melestarikan pohon tadi atau melakukan reboisasi terhadap hutan tadi yang telah gundul. Dan tidak, kalau kita sudah lestarikan, kita lanjutkan terus sampai ke cucu cicit anak kita, cucu kita, cicit kita, cecet kita, sampai seterusnya harus dilanjutkan agar hutan tadi tidak gundul. Baru selanjutnya itu adalah kehati-hatian. Nah, kehati-hatian ini perlu kita ingat bahwa semua perusahaan yang ada di dunia pasti melakukan pembuangan limbah terhadap material atau barang-barang yang telah terbakar oleh dia. Jadi pembuangan limbah ini pasti dia akan mengalir ke air. Itu antara pihak mereka sengaja atau tidak sengaja. Jadi kehati-hatian ini kita harus berusaha untuk, walaupun kita sudah mengenal teknologi nih, kan era kita sudah maju, teknologi pasti sudah berkembang, perusahaan-perusahaan pasti gunakan teknologi, segala macam teknologi. Jadi kalau kehati-hatian kita terhadap teknologi ini tidak kita jaga dengan baik, maka teknologi tadi juga dapat merusak dunia kita atau dapat juga merusak lingkungan sekitar kita. Nah, itu unsur kehati-hatian. Nah, yang keempat ini, nah ayo loh, bagi kalian yang suka mencemar lingkungan sekitar kalian, buang sampah sembarangan tuh, saya nggak bisa bilang saya juga salah satu yang bersih sih. Mungkin saya juga pernah buang sampah sembarangan, ya mungkin termasuk pukulan bumerang lah untuk asas ini, untuk pribadi saya. Jadi untuk pencemaran baik di sini, jadi semua orang yang telah membuang sampah sembarangan lah, melakukan pencemaran terhadap air lah, dan lain sebagainya, biasanya akan kena denda sekitar mungkin bersih-bersih ataupun kena denda berupa uang, dan hal ini juga telah diatur di dalam undang-undang. Nah, kalau perundang-undangan yang pernah berlaku di sini, kalau sampai sekarang yang saya ingat sih ada UU PPLH. Itu baru betul. Nah, itu diatur di dalam UU nomor 32 tahun 2009 yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu sebelumnya itu adalah UU nomor 23 tahun 1997. UU yang lainnya yang saya tahu itu adalah UU nomor 5 tahun 1960, itu adalah tentang tata guna tanah, dan UU nomor 11 tahun 1997 mengenai tata guna air. Nah, itu UU yang saya tahu. Selanjutnya, hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup mereka. Nah, kalau hak dan kewajiban masyarakat, ya sebenarnya kita pribadi-pribadi sih mengenai ini, kalau menurut saya lah ya. Karena seperti yang kita tahu, hak masyarakat itu adalah memperoleh kenyamanan terhadap lingkungan sekitar mereka, dan juga
tidak tidak merusak lingkungan sekitar mereka, itu merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat untuk tidak merusak lingkungan sekitar mereka, tidak mencemari lingkungan sekitar mereka. Tapi faktanya pasti berkebalikan. Tapi tidak semuanya ya guys. Jadi ada 50-50 kemungkinan. 50-nya ada manusia atau orang yang dimana suka membuang sampah sembarangan, dan ada 50 lainnya yang dimana suka kebersihan dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau pribadi saya menyampaikan bahwa kalau hak di dalam masyarakat, di dalam lingkungan itu di sini adalah untuk memperoleh kenyamanan di dalam lingkungan hidup kita. Yang kedua itu kemungkinan besar adalah memperoleh kenyamanan, keindahan, serta dapat kita nikmati lingkungan hidup tadi, kayak udara yang bersih dan jalanan yang tidak dipenuhi sampah lah intinya. Dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan itu adalah menjaga lingkungan hidup adalah hal yang sangat susah, dan itu adalah poin yang sangat penting yang harus dilakukan oleh masyarakat, termasuk diri saya pribadi lah ya. Dan kalau misalnya kewajiban ini tidak dilakukan, maka benar pasti akan terjadi kekacauan yang dimana akan berakibat bagi kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Memang pada dasarnya kewajiban ini terkadang diabaikan oleh kita juga, termasuk diri saya pribadi. Kemungkinan saya ada mengabaikan tentang lingkungan sekitar saya, seperti ada sampah di depan mata mungkin saya tidak buang, tapi ada beberapa pihak juga pasti akan menegur saya akibat perbuatan saya tadi. Nah, itu merupakan sanksi sosial lainnya kalau di dalam hukum lingkungan. Sedangkan kalau untuk UU yang lebih serius lagi mungkin akan dilakukan, saya mungkin kayak contohnya saya buang sampah sembarangan diketahui oleh pihak yang berwenang, mungkin saya akan disuruh untuk bersih-bersih atau melakukan kerja bakti. Nah, itu yang mungkin ke tahap yang lebih tinggi lagi daripada teguran tadi. Oke guys, sekian aja dari materi saya kali ini. Semoga guys, kawan-kawan semua paham, dan semoga kita semua dapat menjaga lingkungan sekitar kita dan melestarikan lingkungan sekitar kita. Sekian dari saya, terima kasih. Remember that I told you I found my way back home.